Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya. Hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua desa dan kota. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, tanggal 6 Juli 1998, 23 tahun yang lalu, kami berdelapan diperkenankan menerima rahmat tahbisan imamat melalui tangan Monsinyur Ignatius Suharyo pada waktu itu di Yogyakarta. Sampai sekarang kami jalani rahmat tahbisan ini selama 23 tahun sampai pada hari ini. Walaupun semula 8, tetapi sampai sekarang ini tinggal 6. Yang 2 ini sudah mengajukan pensiun dini. Sehingga yang belum pensiun itu tinggal 6 ini. Kami sungguh merasakan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas perjalanan selama 23 tahun melaksanakan panggilan hidup sebagai imam Tuhan. 23 itu adalah waktu yang bermakna ganda. Bisa disebut lama dan bisa disebut belum lama, tergantung perbandingannya dari mana. Maka waktu ini relatif. Tetapi dalam waktu yang relatif itu, ada sesuatu yang tidak relatif. Ada sesuatu yang pasti. Ada sesuatu yang nyata konstan, ada terus. Dan itu tidak lain tidak bukan adalah penyertaan rahmat Tuhan. Itulah yang kami rasakan, kami yakini dalam perjalanan kami berenam sampai pada usia 23 tahun ini. Perjalanan mengalami penyertaan Tuhan itu dimaknai di dalam Injil hari ini sebagai perjalanan mewartakan Injil dari kota dan desa menyusuri ke tempat-tempat itu. Dan senyatanya kami juga melakoni itu. Kota sudah pernah kami masuki, ada macam-macam, desa lebih sering, apalagi memang kami asalnya banyak dari desa. Dan dalam mewartakan itu disebutkan Tuhan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, ini yang sedikit berbeda. Kami malah sebaliknya banyak mengalami sakit, bukan menyembuhkan penyakit, malah kadang disembuhkan kami karena sakit, baik oleh orang-orang medis ataupun orang-orang non-medis untuk sakit yang bukan medis. Tetapi disitulah yang menariknya, bahwa perjalanan itu bukanlah perjalanan yang tanpa arah dan tanpa tujuan.
Lalu makna ini dilengkapi oleh pengalaman Yakub sebagaimana dikisahkan dalam warta yang pertama. Disebutkan Yakub bergumul melawan Allah dan manusia. Dalam pergumulan itu, Yakub akhirnya harus mengalami kakinya itu pincang karena sendi di pangkal pahanya itu dilumpuhkan oleh malaikat Tuhan. Pergumulan itulah yang juga kami rasakan, bergumul melawan Allah dan Tuhan, melawan Allah dan sesama manusia. Melawan itu bukan dalam arti bermusuhan, tetapi berhubungan atau berkaitan, berhadapan dengan Allah dan manusia. Kata bergumul itu sudah jelas menggambarkan bahwa itu adalah pengalaman yang tidak mudah. Pengalaman yang siap dengan pengalaman derita dan salib. Sebagaimana Yakub mengalami kakinya yang satu harus dilumpuhkan di dalam pergumulan itu. Kami pun juga mengalami ada banyak yang masih tidak sempurna dan harus dilumpuhkan. Ada banyak yang harus dihilangkan di dalam rangka bergumul berhadapan dengan Allah dan manusia. Tetapi kami sadar sebagaimana Yakub pun mengalaminya, akhirnya diberkati oleh Allah untuk hidup dan anak keturunannya. Maka kita tahu Yakub itu lalu menjadi nenek moyang dari ke-12 suku Israel. Kami pun sampai pada keyakinan yang sama, walaupun ada yang harus dilumpuhkan di dalam hidup kami, tetapi kami merasa dan bersyukur bahwa hidup kami diberkati. Tentu berkat ini bukan hanya monopoli kami sendiri, tetapi menjadi nyata juga bagi orang-orang yang kami layani, dimanapun dan siapapun adanya. Berkat itulah yang memampukan kami untuk bangkit ketika jatuh. Berkat itulah yang membuat kami kuat ketika kami merasa lemah, membuat kami berani ketika kami merasa takut dan khawatir. Inilah yang tersimpul di dalam moto tahbisan yang kami ambil 23 tahun yang lalu dari surat Paulus 2 Kor 3 ayat 5. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Itulah yang menjadi nyata di dalam perjuangan kami. Kami sanggup, kami bisa berdiri, kami bisa melangkah, kami bisa melakukan banyak hal karena Tuhan yang ada di dalam diri kami. Karena Allah yang memampukan, karena semuanya ini adalah karya Tuhan. Dan semoga perasaan syukur ini menjadi juga perasaan syukur kita bersama, mensyukuri karunia panggilan dan menyadari penyertaan Tuhan di sana. Dengan demikian hidup kita pun akan menjadi berkat, baik kita alami sendiri maupun untuk orang-orang yang ada di dalam pergaulan hidup kita setiap harinya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kita memohon penyertaan Tuhan itu tiada henti, sembari memperbesar terus-menerus rasa syukur kepada Allah yang tidak pernah berhenti di dalam menyertai perjuangan kita apapun adanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.